Oke, selamat malam Pak. Kami dari kelompok 10 mengatakan saya Gabriel Sabat Penasihaan dengan NIM 6705210052 dari kelas 4503 dan teman saya Elmisi Hamasiah dengan NIM 6705210022 dari kelas 4503. Jadi Pak, di sini kami akan memperlihatkan praktikum AutoCAD 3 dimensi dengan membuat ikon benda stop kontak yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, bisa dimulai. Baik, sebelumnya Pak, ini sudah saya videokan terlebih dahulu saat saya mengerjakan stop kontaknya. Saya memvideokannya karena untuk menyingkat waktu pengerjaannya. Baik, akan langsung saya mulai, Pak. Di sini sebelum kita mulai menggambar, kita atur dulu scale-nya di units dengan centimeters, dalam bentuk centimeter. Lalu akan saya buat dulu desainnya dalam bentuk 2 dimensi. Di sini akan saya buat kotak dengan ukuran 50 x 50. Kemudian saya buat garis berbentuk huruf L. Di sini untuk garis tegak lurusnya panjangnya itu 13,59, sedangkan yang untuk mendatarnya 6,86. Di sini akan saya buat sebanyak 4 buah. Saya membuatnya dengan perintah line. Lalu di sini saya akan membuat kotak kecil dengan ukuran 2 x 2. Kotaknya ini akan saya buat sebanyak 2 buah. Lalu saya akan buat lingkaran dengan radius 22. Sebanyak 1 buah, kemudian lingkaran kecil dengan radius 2 sebanyak 2 buah. Nanti itu lingkarannya akan saya copy. Saya hanya membuatnya satu terlebih dahulu. Lalu lingkaran besarnya ini saya masukkan ke dalam kotak. Di sini saya usahakan agar posisinya presisi terhadap kotak. Lalu lingkaran kecilnya akan saya copy, saya masukkan ke dalam lingkaran besarnya. Saya buat di bagian tengah-tengah. Ini juga saya usahakan untuk posisinya presisi. Selanjutnya saya akan memindahkan garis yang sudah saya gambar yang berbentuk huruf L tersebut ke dalam lingkaran. Di sini juga saya letakkan supaya posisinya pas, tidak melewati lingkarannya tersebut. Lalu di sini saya luruskan agar sama.
agar sejajar ya. Makanya saya buat untuk ke atasnya itu. Lalu yang ini juga saya paskan dulu agar bisa sejajar. Dan ini yang terakhir, saya pindahkan juga. Untuk lingkaran kecilnya akan saya move dulu karena tadi kurang pas di tengah-tengahnya. Lalu ini akan saya pindahkan lagi menggunakan perintah move juga. Ini saya paskan dulu agar sejajar juga. Baik, selanjutnya saya akan memindahkan kotak kecil tersebut ke dalam lingkarannya. Pertama-tama untuk bagian bawah terlebih dahulu. Kotak untuk bagian bawahnya pas di tengah. Di sini saya usahakan supaya posisinya juga presisi ya, tidak melewati lingkarannya tersebut. Saya pindahkan menggunakan perintah move. Di sini emang saya agak lama ya untuk membuat posisinya pas. Oke, sepertinya sudah bisa. Lalu untuk bagian atasnya akan saya sejajarkan. Sepertinya belum pas mengenai lingkarannya. Oke, sebelumnya tadi saya save dulu ya. Baru saya lanjutkan, saya pindahkan menggunakan perintah move. Oke, di sini sudah. Selanjutnya saya akan membuat ujung perseginya ini menjadi lengkung menggunakan fillet dengan radius 5.
Di sini langsung saya ketikkan fillet, kemudian saya pilih radiusnya dan saya masukkan angka 5. Oke, saya save dulu. Selanjutnya, saya akan mengubah tampilannya menjadi 3 dimensi. Saya ubah di bagian view-nya menjadi SE isometric. Oke, sudah menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk menjadikannya 3 dimensi, saya menggunakan perintah press pull. Pertama untuk bagian luarnya dulu, dengan ukuran 30. Selanjutnya untuk bagian dalamnya, saya press pull lagi dengan ukuran 15. Di sini menurut saya agak susah untuk menyorot bagian dalamnya. Ternyata ada kesalahannya. Saya ubah dulu tampilannya menjadi top lagi, menjadi 2 dimensi lagi. Di sini garisnya ini tidak pas kena dengan lingkarannya, sehingga tadi tidak kena blok juga. Maka akan saya atur lagi posisinya supaya menjadi pas terkena dengan lingkaran tersebut. Oke, akan saya coba lagi, saya ubah dulu menjadi SE isometric lagi. Lalu saya pakai perintah press pull lagi untuk bagian dalamnya itu. Oh, ternyata garisnya masih belum tepat ya posisinya. Akan saya ubah lagi. Saya pindahkan terlebih dahulu. Lalu saya atur lagi. Oke, selanjutnya yang satunya lagi saya pindahkan. Oke, saya ubah lagi tuh tampilannya menjadi SE isometric. Akan saya coba press pull lagi untuk bagian dalamnya tadi. Saya coba zoomkan agar bisa tersorot. Untuk menyorot bagian dalam ini juga saya membutuhkan waktu yang agak lama.
ternyata garisnya masih belum tersorot. Di sini akan saya coba dulu dikit. Ya, ternyata tidak bisa seperti itu. Saya undo. Saya ubah lagi. Sebelumnya tadi sudah saya save. Saya ubah lagi posisinya menggunakan perintah move. Oke, di sini saya pindahkan dulu stop kontak 2 dimensinya. Lalu saya ubah lagi menjadi SA isometrik. Lalu akan saya coba press pull lagi. Ya, ternyata sudah semuanya tersorot bagian dalamnya. Langsung saja saya press pull dengan ukuran 15. Saya press pull ke atas ya. Baik, selanjutnya saya ubah dulu tampilannya menjadi top kembali, lalu saya akan press pull 4 kotak kecil tersebut yang ada dalam lingkaran tadi. Saya press pull dengan ukuran 25. Lalu untuk kotak kecilnya itu, yang 2 buah, saya press pull dengan ukuran 14. Setelah itu saya ubah lagi tampilannya menjadi SA isometrik, lalu saya ubah untuk menunya menjadi 3 dimensi. Lalu saya ubah sini tampilannya menjadi realistik. Selanjutnya saya akan mendesain untuk bagian tembaganya. Saya buat dulu desain 2 dimensinya menggunakan perintah line. Di sini untuk garisnya itu yang awal itu panjangnya 4. Kemudian garis miringnya panjangnya 8, lalu garis bawah yang pendek itu panjangnya 2. Garis miringnya itu saya buat miringnya sebesar 105 derajat. Oke, setelah ini saya akan mirrorkan. Yang pasti dengan menggunakan perintah mirror. Karena di sini kita akan membutuhkan 2 tembaga. Oke. Lalu akan saya pisah. Dengan perintah move, saya pisahnya pakai move. Oke, di sini akan saya gambar garisnya menggunakan perintah line. Itu garisnya saya hapus dulu ya, karena tadi tidak lurus. Oke. Selanjutnya, saya pindahkan salah satunya ini biar agak berjarak. Oke, sekarang akan saya ubah bentuknya menjadi 3 dimensi. Ini saya fillet.
untuk ujungnya itu agar menjadi tumpul ya. Itu radiusnya saya pakai sebesar 2. Kemudian saya akan menggunakan perintah offset. Ini saya buat untuk ada ya, supaya ada garis lengkungnya itu. Ini jaraknya saya buat sebesar 1. Saya akan lakukan hal yang sama untuk sebelah kanannya. Ya, tadi perintah offset untuk membuat ini ya, supaya ada 2 garis. Seperti itu. Lalu ini akan saya sambungkan menggunakan perintah line. Jadi sebelumnya saya trim dulu ya, garis yang pertama tadi. Lalu saya ganti menggunakan perintah line. Saya sambung lagi. Oke, kemudian saya ubah tampilannya menjadi SE isometrik. Oke. Nah, ternyata tertutup ya. Oke, akan saya ganti. Ya, sebelumnya ya, dari sini agak susah. Saya buat tampilannya menjadi SW isometrik agar lebih mudah. Nah, di sini akan saya press pull ke atas sebesar 2. cm ya. Tadi satuannya udah kita ubah jadi cm. Oke, dua-duanya udah saya ubah supaya jadi 3 dimensi. Selanjutnya akan saya putar, saya rotate ya, menggunakan perintah rotate 3 dimensi. Ini menjadi tegak lurus. Dua-duanya menjadi tegak lurus. Kemudian saya rotate lagi. Yang satu menghadap kiri dan yang satu menghadap kanan. Ini tadi saya rotate 90 derajat ya. Lalu saya ubah warna tembaganya menjadi warna kuning dengan menggunakan perintah properties. Baik. Selanjutnya saya ubah lagi tampilannya. Ini ternyata masih tidak nampak. Saya geser dulu. Saya move. Oke. Lalu saya ubah lagi tampilannya menjadi SE isometrik. Di sini saya mengganti warna stop kontaknya ya, menjadi warna abu-abu. Saya menggunakan perintah properties juga. Baik, saya save terlebih dahulu. Selanjutnya saya ya, di sini saya masih menentukan warna yang sesuai ya. Selanjutnya ini saya akan memindahkan tembaganya ke dalam stop kontak, ke tempat yang sudah ada di situ. Ya, di situ. Di sini saya coba paskan.
Oke, sudah pas. Lalu untuk sebelahnya lagi, saya ubah tampilannya terlebih dahulu menjadi NA isometrik. Lalu di sini akan saya letakkan juga tembaganya. Saya undo dulu karena tadi tembaganya hilang ya. Oke, saya undo, lalu saya coba letakkan lagi. Saya usahakan pas pada tempatnya. Baik, sudah saya letakkan tembaganya, kedua tembaganya ya. Di sini saya ubah tampilannya menjadi top. Di sini sudah pas letaknya. Kemudian dari tampilan isometrik juga. Di sini sepertinya saya akan mengganti lagi warna stop kontaknya menjadi agak lebih tua, warna abu-abunya. Baik, sudah. Sini saya pindahkan stop kontaknya supaya agak lebih ke atas. Baik, beginilah tampilannya. Tampilan dari depan, top. Kemudian ini untuk SA isometriknya. Tampilan SA isometrik. Di sini saya akan menambahkan kabelnya. Saya menggunakan perintah silinder. Radiusnya tadi saya menggunakan sebesar 1 cm. Kemudian ini saya rotate menggunakan perintah rotate 3 dimensi. Selanjutnya saya move, saya pindahkan, saya satukan dengan stop kontaknya. Saya usahakan posisinya pas ya, di tengah-tengahnya. Di sini saya membuat kabelnya menggunakan perintah silinder, itu saya buat sesuai dengan kreativitas saya sendiri ya. Karena saya pikir untuk silinder sepertinya sudah sesuai untuk membuat kabel. Oke, seperti ini tampilan akhirnya. Untuk kabelnya akan saya ubah warnanya. Akan saya samakan dengan warna stop kontaknya. Oke, sudah saya ubah, lalu saya save, dan beginilah hasil akhirnya. Oke Pak, mungkin sekian dari hasil praktikum kami, yaitu membuat stop kontak pada AutoCAD 3 dimensi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.